Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali berjumpa dalam bincang syariah Al-Qalam. Pada edisi kali ini kita masih menghadirkan bintang tamu atau narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Dr. Heri Iskandar MPD, yang insya Allah dalam keadaan sehat hari ini, Pak ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Beliau akan menjelaskan tentang cara bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, ini bahasan yang sebenarnya ringan, tapi sebenarnya juga bisa dikatakan kategorinya berat ya Pak ya, karena orang-orang cuma bisa mengucapkan samawa, semoga samawa, tapi bagaimana sebenarnya samawa itu sendiri dalam pengertian Islam, terus kiat-kiatnya seperti apa untuk menjadi keluarga yang samawa ini tadi. Jadi tidak hanya kita mengucapkan, tapi juga kita mempraktekannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari secara langsung, agar keluarga kita, meskipun ini untuk dikhususkan untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, tapi juga bisa menjadi bahan pelajaran bagi teman-teman atau saudara yang belum atau akan berkeluarga nantinya. Untuk itu mari kita simak tausiah dari beliau, baru nantinya akan kita ajukan beberapa pertanyaan terkait dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Itu waktu dan tempat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allaha aliman hakima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji senantiasa milik Allah yang menguasai langit dan bumi beserta isinya, yang maha mengetahui, yang maha menyaksikan, yang maha mendengar dari setiap apa yang kita katakan, dari setiap apa yang kita perbuat, dari setiap lintasan hati. Allah menyimak, Allah mengetahui, dan Allah menyaksikan. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini dan keluarganya insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hidup berumah tangga itu merupakan suatu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak zuriatnya Rasulullah. Dan besar harapan kita dengan pernikahan ini akan bisa membawa berkah, dan kita bisa menjadikan keturunan Rasulullah, keturunan zuriat-zuriat kita, agar dia bisa menjadi suri tauladan bagi umat di masa yang akan datang. Maka adapun kiat bagaimana supaya rumah tangga kita ini diberkahi oleh Allah, kemudian diberikan oleh Allah karunia rahmat yang banyak, yaitu salah satunya adalah keluarga yang membawa kebaikan dan membawa keberkahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwa Allah itu akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin. Innallaha sa'ilu kulla ra'in amma star'a. Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin-pemimpin dari apa-apa yang dia pimpin. Hafizza zalika amdoya'ah hatta yus'ala rujulu an ahli baiti. Apakah dia memeliharanya atau menyia-nyiakannya?
turunan. Sampai seseorang ditanya tentang urusan rumah tangga. Hmm. Jadi rumah tangga yang kita bina ini pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan bagaimana nanti ketika kita menghadap kepada Allah, Allah bertanya dan menanyakan tentang tanggung jawab kita yang Allah amanahkan dalam rumah tangga kita ini, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, kiat kita bagaimana rumah tangga itu bisa bahagia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, Rasulullah SAW bersabda, "Iza aradallahu bi ahli baiti khairan fafahama fiddin." Jika Allah menghendaki suatu rumah tangga itu penuh dengan kebaikan, maka Allah akan memberikan paham tentang agama, paham tentang kebenaran. Nah, ini diwajibkan bagi setiap rumah tangga harus diwarnai dengan ilmu. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surah ke-30, yaitu surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Allah ciptakan istri-istrimu dari jenismu agar engkau cenderung tentram bersamanya dan Allah jadikan di antara kalian kasih dan sayang. Hal ini hanya terdapat bagi orang-orang yang berfikir. Nah, orang yang berfikir di sini adalah orang yang mengerti tentang agama dan mengerti tentang kebenaran. Maka syaratnya supaya hidup kita bahagia itu harus belajar tentang agama dan mengetahui tentang kebenaran. Yang kedua, bagaimana supaya rumah tangga kita ini diberkahi oleh Allah? Wa waqara saghiruhum kabiruhum. Yang muda menghormati yang tua. Artinya apa? Kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ridallah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Ridhonya Allah itu berasal dari ridho ibu bapakmu, murkanya Allah itu berasal dari murka ibu bapakmu. Jadi kalau ingin melihat Allah itu tersenyum, senang sama kita, walah kedua orang tua kita itu tersenyum dan senang, maka Allah akan senang dan tersenyum kepada kita. Yang ketiga, kiat supaya kita diberikan rumah tangga yang berkah, yaitu warazaqahumur rizqa fi ma'isyatihim. Allah akan memberikan rezeki yang baik-baik bagi mereka. Karena keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mendapatkan nafkah dari cara yang halal. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau memakan harta dari cara yang batil. Karena apabila kita kepala rumah tangga memberikan makan kepada anak istri kita dari harta yang haram, kullu jismin tamata min suhti fannaru auladi. Tubuh yang tumbuh dari harta haram itu tempatnya neraka. Jadi jangan salahkan anak istri kita. Kalau anak kita melawan, istri kita melawan, kita harus sebagai kepala rumah tangga ini, sebagai pemimpin rumah tangga ini, koreksi dari mana harta yang kita berikan kepada anak istri kita. Dari mana uang yang kita berikan kepada anak istri kita. Makan dari cara yang benar atau yang salah. Nah, yang keempat, bagaimana supaya hidup rumah tangga kita diberkahi oleh Allah itu adalah wal qasda fi nafaqatihim. Jangan boros. Rumah tangga kalau selalu tidak bisa mengatur keuangan, maka di situ ada setan. Karena boros itu temannya setan. Dan kita harus pintar-pintar menyimpan uang. Bukan berarti menyimpan uang berarti kita bakhil, tapi kita mengeluarkan uang itu dengan perhitungan. Karena dengan menjaga uang itu dengan baik dan kita keluarkan dengan cara yang baik, itu adalah salah satu orang yang bersyukur kepada Allah. Justru kalau kita tidak bisa menjaga keuangan kita, boros, selalu belanja, sementara penghasilan kita tidak memadai, itu sama saja kita teman setan. Jadi orang-orang yang
mubazir itu karena ikhwanis syaitan, temannya syaitan. Maka oleh sebab itu jangan berteman sama syaitan. Kemudian yang kelima, wa absaru uyubahum fatuba minha. Di dalam rumah tangga itu tidak boleh saling menyalahkan. Dan kita selalu melihat kekurangan diri kita, kesalahan diri kita. Lebih banyak kita ngoreksi diri, lalu kita minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan istri kita nih melawan sama kita karena kita yang salah. Jadi di antara dua pasangan itu harus saling mengoreksi diri masing-masing. Tuba liman syaghallahu aibu an uyubin nas. Beruntunglah di antara kalian yang mengetahui aib sendiri daripada mengetahui aib orang lain. Dan kata Allah, iza arada bihi ghaira zalika tarakahum hamlah. Apabila Allah menginginkan rumah tangga itu dengan keburukan, maka dibiarkan mereka begitu saja oleh Allah. Tidak dinasihat, tidak ditegur, dan tidak diperingatkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik, dari beberapa poin tadi ada sudah muncul beberapa pertanyaan nih Pak Eri dari diri saya. Cuman biar para pemirsa ini kita benar-benar paham dulu. Nah, kalau lebih bagusnya mungkin nggak semuanya mengerti apa aja sih pengertian dari sakinah, mawaddah dan warahmah itu tadi. Jadi sakinah itu artinya ketenangan, tentram. Mawaddah warahmah, Allah jadikan di antara mereka kasih dan sayang. Jadi rumah tangga itu adalah membuat kita itu hidup tentram bersama pasangan kita, saling mengasihi dan saling menyayangi. Jikalau di rumah tangga kita itu jauh dari sifat kasih dan sayang, jauh dari ketentraman, ketahuilah rumah tangga itu jadi neraka. Apabila ada sorga di dunia ini adalah rumah tangga yang penuh dengan kebaikan. Adakah tempat yang paling indah dan tentram selain keluarga kita? Tidak ada. Baiti jannati. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi kalau di rumah tangga saja tidak kita temukan surga, di mana lagi surga kita? Jadi dari rumah tangga inilah bisa mencapai surganya nanti di akhirat. Kalau di rumah tangga saja tidak kita temukan dalam surga, dan di dunia ini surga di dalam rumah tangga, bagaimana mungkin kita akan bisa mencapai surganya di akhirat? Ini amanah. Maka sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya tentram, mawaddah itu kasih, warahmah itu sayang. Jadi ketentraman dan berkasih sayang. Tapi dari semua itu tadi pastinya kita butuh restu dari wali atau orang tua dulu ya Pak Eri. Jadi memang di dalam rumah tangga itu jangan kita mengenyampingkan kedua orang tua kita. Ridallah fi ridha walidai wa suhtullah fi suhti walidai. Ridhonya Allah itu berasal dari ridho ibu bapak. Murkanya Allah itu berasal dari murka ibu bapak. Jadi sekuat tenaga kita harus tetap minta doa restu. Jangan orang tua itu merestui pernikahan kita karena terpaksa. Inilah yang akan berdampak tidak baik nanti di kemudian hari. Ini banyak Pak Eri sebenarnya praktik di masyarakat kita tuh seperti itu. Iya. Karena beberapa dan lain hal yang suka saya temuin itu karena faktor misalkan orang tua nggak setuju dengan calon kita dan si anak tadi berkeras atau bersikeras bahwa orang tua tuh nggak ngerti apa-apa, ya kan? Apa itu cinta misalnya kan? Orang tua itu nggak kenal sama pasangan kita, yang lebih kenal dia itu, yang tahu dia itu luar dalam kan kita gitu loh. Kenapa hidup kita mau diatur-atur? Nah itu kadang masih sering kita temuin kayak itu Pak Eri. Ya kan jatuhnya tadi kayak itu tadi terpaksa kan orang tua memberikan restu. Iya. Maka sebelum kita mencari jodoh, Nabi kan mengajarkan kepada kita, tunkahu mar'atu arba. Nikahilah pasanganmu itu karena 4. Wali jamaliha, karena kecantikannya, ketampannya. Wali maliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunan. Wali dini,
karena agama. Pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung, kata Nabi. Nah, kalau kita sudah menjalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan memohon pertolongan kepada Allah agar pilihan kita ini tidak salah, yang berarti pilihan kita ini juga akan disenangi oleh orang tua kita. Jadi kalau Allah telah memberikan ridho dan restunya, kedua orang tua kita insya Allah akan direstui oleh kedua orang tua kita, karena yang menguasai hati setiap manusia itu Allah. Yang sering yang dilakukan oleh pemuda zaman sekarang ini, dia mencari jodoh yang tidak sesuai dengan karakter, yang tidak sesuai dengan agama. Dia hanya mencari tampang, kecantikan, ya, keturunan, tapi mereka tidak pernah memikirkan bagaimana akhlaknya. Nah, itulah yang menjadi pertentangan dengan kedua orang tua kita. Ada cantik, ada kaya, tapi akhlak tidak benar. Nah, itu yang dikhawatirkan orang tua. Kita mengira bahwa kita yang akan menjalani, kita tahu siapa calon kita, tapi orang tua itu lebih tajam hatinya. Ya, pertama lebih tajam instingnya, Instingnya, ya, yang kedua sudah lebih kaya pengalaman dengan kita tahu kan apa karakter atau kepribadian seorang itu seperti apa, dan yang pasti orang tua kita lebih jauh lama mengenal kita daripada pasangan yang kita anggap lebih tahu dengan kita itu ya Pak Eri ya. Jadi pastinya lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Baik, tadi Pak Eri ada menjawab juga salah satu kiatnya, yaitu saat membaca surat Ar-Rum tadi kalau tidak salah ya Pak Eri ya, bahwa Allah itu menciptakan jodoh manusia itu berasal dari jenisnya. Jadi pasti manusia menikah sama manusia ya Pak Eri ya. Sedangkan zaman sekarang nih Pak Eri, orang sudah banyak yang aneh-aneh. Ada yang menikah dengan pohon, ada yang menikah dengan dinding, ada yang menikah dengan boneka, ada yang menikahi diri sendiri bahkan Pak Eri. Dan itu dianggap hal yang biasa lumrah oleh orang-orang di luar sana, dia di luar Indonesia ya, di luar negeri sana Pak Eri. Itu menyikapinya seperti apa itu Pak Eri? Jadi zaman sekarang ini sudah zaman akhir zaman. Banyak orang melakukan itu cuma kamuflase, hanya untuk menjadi viral. Bisa jadi ya Pak Eri. Karena hanya untuk mencari konten. Maka kata pepatah Arab, bul ala zamzam faqtura, kencingi air zamzam maka engkau akan terkenal. Jadi sudah banyak orang itu hanya mencari perhatian supaya dianggap keberadaannya, Biar eksis. supaya eksis. Jadi hal-hal yang demikian itu memang sudah tanda-tanda akhir zaman. Jadi beruntunglah kalau kita ini berpegang teguh kepada sunnah. Karena sunnahnya kita manusia ya nikah sama manusia. Ini aneh, manusia nikah sama monyet, manusia nikah sama batang, sama beton, sama boneka. Ini kan sesuatu yang di luar sunnah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, tunggulah orang seperti itu akan hancur nanti. Nah, ada juga yang menyelewengkan makna dari surat ini atau ayat ini Pak Eri, artinya menikah dengan sejenisnya. Makanya ada orang yang menikah pria dengan pria, wanita dan wanita, katanya menikah dengan sama jenisnya, seperti itu Pak Eri. Nah, itulah jadi penyimpangan-penyimpangan. Artinya mereka menafsirkan ayat suci Al-Quran itu dengan hawa nafsunya. Sehingga yang digarisbawahi sejenis itu adalah ya artinya satu homogen. Padahal di situ satu jenis itu adalah satu spesies, yaitu sama-sama manusia. Tapi yang berbeda, yang berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan, hitam putih, surga neraka. Memang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Yang berarti berpasang-pasangan itu adalah yang memiliki perbedaan. Jadi kalau misalnya landang ketemu landang namanya homo, Tino ketemu Tino namanya lesbi. Nah, ini penyakit jiwa. Nah, orang yang penyakit jiwa seperti ini harus bertobat.
Ya, kalau alhamdulillah kalau di Indonesia kita masih banyak ulama yang mengingatkan, masih banyak apa namanya, kita ada MUI ya Pak Eri ya, kita masih inilah sangat apa namanya, kita sangat memusuhi lah atau memerangi lah yang namanya pernikahan sesama jenis ini Pak Eri. LGBT. Iya, LGBT itu kan lesbi, gay, bisex ya, dan transgender. Nah, kalau di luar sana, apalagi misalnya kayak di Amerika itu hampir semua negara bagian di Amerika itu sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Ya walaupun itu jauh dari Indonesia, tapi bukan nggak mungkin pengaruhnya bisa masuk ke Indonesia. Mungkin melalui lagu-lagu sekarang banyak video-video yang menampilkan yang ya kurang senonoh lah Pak Eri ya, dari film misalkan. Bahkan saya pernah menemukan lagu anak-anak, konten lagu anak-anak yang biasa ditonton di channel YouTube misalkan, dalam rentang waktu setengah jam itu beberapa macam lagu yang biasa ditonton oleh anak-anak, terutama anak-anak saya itu Pak Eri. Di tengah-tengahnya itu ada lagu seperti lagunya anak-anak kebanyakan ya seperti Johnny Yes Papa itu Pak Eri. Tapi yang bedanya di sini, di dalam video tersebut, saat anak ini tadi lagi menyembunyikan gulanya, dia kan sedang makan gula atau coklat. Yang menegurnya tadi harusnya cuma satu orang ayah. Ini yang menegurnya adalah dua orang ayah. Jadi dia bilang Johnny, dia bilang yes papas, karena papanya ada dua. Dan itu digambarkan yang satu papanya agak kemayu, agak gemulai, yang satunya agak seperti ya kebapaan seperti pada umumnya. Ini kan itu karena kebetulan saya dampingi anak nonton. Memang anak nggak ngerti itu Pak Eri. Tapi kita sebagai orang tua kan ini bahaya nih. Betul. Ini bisa masuk ke alam pikiran bawah sadar anak bahwa kok bisa bapaknya dua. Ya kan? Ini kan sudah pelan-pelan mulai dimasukkan dari kartun, dari video dan sebagainya. Bahkan anak-anak pun sudah dimasukkan, dan menurut orang luar itu hal yang biasa. Itu Pak Eri, yang bahaya ya. Maka agama itu mengajarkan kepada kita, dan sering ini kita dengar, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Maka anak-anak kita ini harus kita dampingi. Jadi kalau kita sekarang ini lebih banyak waktu kita bersama anak-anak kita, itu suatu karunia. Allah sedang memberikan waktu kepada kita untuk mendidik anak-anak kita dan keluarga kita. Dan jangan kita mengira bahwa orang yang sering keluar kota, yang sering pisah dengan anak dan istrinya itu bahagia. Justru mereka mungkin dari nilai ekonomi finansialnya aman, tapi kebahagiaan kebersamaan itu tidak mereka miliki. Jadi kalau sekarang ini kita punya waktu yang banyak bersama anak dan istri kita, itu suatu karunia yang besar. Kita bisa mengontrol apa yang ditonton oleh anak kita. Kita bisa mengontrol apa yang sedang dilakukan oleh anak kita. Dan ada kedekatan emosional. Dan apabila kedekatan emosional itu ada pada antara ayah, ibu, dan anak, maka anak itu akan benar-benar menjadi anak yang baik. Karena yang menjadi figur, yang menjadi hero bagi anak-anak kita itu adalah orang tuanya, bukan orang lain. Karena disitulah tempat dia bercerita, tempat dia bertukar pikiran, tempat dia mengeluh hanya kepada kita. Dan kita harus bisa menjadi bagian solusi untuk mereka. Betul. Allahu a'lam bishawab. Karena kebanyakan anak zaman sekarang lebih memilih untuk curhatnya di media sosial. Memang sudah terjadi seperti itu, karena orang tuanya tidak punya waktu banyak untuk hidup bersama mereka. Bahkan mereka tuh duduk berdampingan, tapi mereka memiliki dunia yang berbeda-beda. Duduk berdampingan, masing-masing megang HP. Nah inilah yang merusak, ini HP inilah. Maka HP ini bukan tidak boleh kita menggunakan teknologi, tapi teknologi itu harus kita sharing, harus kita filteri, agar kita tidak kebablasan dalam menggunakan teknologi. Dan kita manfaatkan untuk hal yang positif. Manfaatkan dalam urusan yang positif.
positif. Wallahu a'lam. Ya, waktu golden moment bersama anak itu nggak akan pulang lagi, Pak. Nggak akan terulang lagi. Betul. Umur dia 1 tahun sampai 5 tahun itu sangat membutuhkan peran kedua Sangat, orang tua. sangat sekali. Kalau itu kita skip, kita lewati, ya itu pasti ada beberapa hal yang yang dibutuhkan olehnya dalam tumbuh kembangnya, itu pasti akan berpengaruh pada saat dia dewasanya nanti. Betul. Dan tadi juga salah satu kianya adalah mendapatkan rezeki yang halal. Bukan rahasia umum lagi bahwa kita di Indonesia ini antara halal dan haram itu sangat-sangat tipis. Perbuatan yang salah, perbuatan yang jelas-jelas salah, cara mendapatkan uang yang salah, tapi karena mayoritas orang sudah melakukan hal yang tersebut, jadi itu dianggap hal yang lumrah, hal yang biasa, dan menjadi kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan. Lain misalkan yang jelas-jelas mereka untuk melayani publik, tapi biar cepat urusannya tadi harus disertai dengan amplop atau uang pelicin. Itu sebenarnya bagian dari hal yang sebenarnya salah kan Pak Eri ya, tapi karena sudah biasa dilakukan ya, jadi kita pun kadang walaupun orang nggak minta kita jadinya memberikan itu Pak Eri. Betul. Nggak enak orang lain biasa ngasih kita nggak ngasih budaya, gitu kan, udah jadi budaya. Itu gimana Pak dampaknya untuk keluarga? Ya. Jadi intinya kita ini berumah tangga itu tidak lain hanya untuk bertakwa kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada Allah. Nah, tugas kita nih dalam ibadah ini adalah mengabdi. Menikah itu mengabdi kepada Allah. Nah, kalau kita ini menikah itu cuman sekadar hanya untuk memperbagus-bagusi rumah, memperbagus-bagusi kendaraan, untuk memfasilitasi hidup kita dengan urusan dunia saja, itu orang yang rugi, basirohnya tertutup, mata hatinya tertutup. Karena dengan kita mencari tidak mencari, kita jujur tidak jujur, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Tugas kita cuma suruh mengabdi kepada Allah. Nah, orang-orang yang sering menyeleweng, mencari harta dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang batil, itu tanda orang itu tidak memiliki ketauhidan yang sempurna. Dia tidak yakin sama Allah. Padahal Allah menjamin, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezeki. Nah, jadi kalau ada kepala rumah tangga hobinya nyari seseran, halal haram, hak kau hak aku, hantam, nah inilah tanda bahwa tauhidnya lemah. Nah, maka kita memang dituntut untuk mengerti agama dan tahu tentang kebenaran. Jadi kalau orang sudah tahu tentang kebenaran, tidak perlu nak kiai, dia tahu tentang kebenaran, mudah-mudahan dia tidak akan mencari harta yang dengan cara yang batil. Karena yang hidup yang kita cari ini adalah keberkahan. Berkah itu apa maksudnya? Berkah itu adalah memiliki kebaikan yang banyak dan langgeng. Jadi ada orang yang tidak punya gaji, tapi Allah tetap memberi rezeki baginya. Bahkan ada orang yang gajinya besar, rezekinya kecil. Apa maksudnya? Gajinya misalnya 50 juta sebulan, tapi tidak baca makan daging. Cicilan banyak. Nah, itu cicilan banyak. Ya. Makan yang bersantan tidak baca, karena penyakit darah tinggi, diabetes. Nah, kita yang buntus panjangan ini, hidup susah, makan lemak, tidur nyenyak. Kenapa? Kita yakin rezeki yang kita dapat itu halal. Nah, itu berkah. Walaupun tidak punya gaji, tidak punya merek, tapi rezeki Allah itu melimpah kepada orang yang berserah diri kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan hidupnya total kepada Allah, Allah akan cukupi kebutuhannya. Dan rezeki bukan cuma duit aja Pak Eri ya. Rezeki tidak hanya harta, kebahagiaan, otak waras, Anak badan soleh. sehat, anak soleha. Itu suatu rezeki. Jangan berpikir rezeki itu duit, baik. Ya. Allah a'lam. Mungkin satu lagi Pak Eri. Tadi kan kita sudah bahas tentang awalnya mencari rezeki, terus menjaga rezeki, terus yang apa namanya, bukan berarti kita tuh bakhil atau pelit ya Pak Eri ya, tapi kita harus pandai mengelola
keuangan kita, harta kita. Nah, terkadang kan kita menyerahkan keuangan ini kepada istri. Nah, itu sebaiknya bagaimana menyikapinya Pak Eri? Apakah semua penghasilan kita itu kita berikan kepada istri, biarkan dia mengelolanya? Iya, misalkan kalau istri kita pandai mengelola, tapi jika mendapatkan istri yang kurang pandai mengelola, itu bagusnya bagaimana musyawarah terhadap istri. Jadi kalau masalah penghasilan suami itu kita punya tanggung jawab untuk menafkahi anak istri kita. Dalam arti kita harus menafkahi mereka lahir batin. Otomatis uang yang kita miliki itu harus kita beritahukan kepada istri kita. Dan harus dibudget dulu berapa pengeluaran kita nih 1 bulan. Pampers, susu, jalan-jalan, duit jajan segala macam, total 3 juta. Halo? Nah 3 juta ini kita gaji gitu 3,5 juta. Minta kita kasihkan dia 3 juta. Nih untuk biaya 1 bulan. Nah sebagusnya seorang suami itu harus memberikan kepercayaan kepada istri. Dengan catatan, istri harus punya catatan. Ada pembukuan, duit masuk 3 juta, pengeluaran harus dicatat. Kenapa harus dicatat? Supaya tidak ada fitnah. Ada lebih syukur, simpan. Nggak ada lebih, kurang kita tambahi. Begitu suami tanya, kemana uang 3 juta ini dia 1 bulan? Ini karena kadang masalah uangnya sensitif. Sensitif. Nah kalau saya pribadi, saya amalkan itu. Jadi sebesar apapun uang yang kita miliki, kita kasih kepada istri kita, kita yakin pasti dicatat baik pemasukan maupun pengeluaran. Jadi walaupun istri tadi kurang pandai mengelola uang, paling nggak kita bisa membaca catatannya, ya, lari kemana uangnya, apa yang harus kita rem bulan depan misalnya. Betul. Jadi dievaluasi, harus tetap dievaluasi. Karena masalah duit ini banyak bola. Iya. Ribut, dikit-dikit duit. Betul, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan semua pertanyaan tadi mewakili apa yang ada atau menjadi pertanyaan dari para pemirsa semuanya. Seperti biasanya di akhir acara ini atau hasil video ini kita berikan waktu untuk Pak Ustadz untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkahi majelis kami ini ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah yang akan Engkau kumpulkan kami nanti kelak di surga bersama orang-orang yang kami cintai dan bersama orang-orang yang Engkau cintai. Ya Allah, berikan kami kemudahan dan berilah kami petunjuk agar kami bisa membimbing anak istri kami ke jalan yang benar, dan Kau jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian acara kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada minggu berikutnya insyaallah dengan tema yang berbeda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.